Selamat berjumpa kembali dengan Genius Talk Tutorial Metodologi. Dan kali ini saya tetap akan memberikan informasi mengenai beberapa kekurangan dan mungkin kesalahan juga di dalam kita membuat tulisan disertasi yang baik. Yang pertama diperhatikan dari ujian tadi pagi memperlihatkan bahwa topik yang diambil ini tidak dijelaskan secara jelas tentang urgensinya mengapa mengambil topik misalnya tentang perempuan. Masalah apa yang mau dikaji, karena persoalan perempuan ini banyak sekali. Ada yang berbicara tentang masalah keadilan gender atau ketidaksetaraan gender, tetapi juga ada hal-hal lain yang berkaitan erat dengan peran perempuan misalnya di dalam dunia politik atau perempuan di tempat publik. Maka yang perlu kita tulis pertama kali adalah mengapa topik itu diambil. Jadi harus diberi satu argumentasi yang kuat. Nah, argumentasi itu harus disusun berdasarkan fakta empiris yang melatar belakangi mengapa topik itu diambil. Tadi Saudara Budi Waluyo sudah berusaha untuk melakukan atau mengajukan argumentasi tentang mengapa topik ini diambil. Tetapi ketika ditanya mengenai fakta-fakta sosial yang ada di dalam masyarakat itu, gagal untuk disampaikan. Karena memang tidak berangkat dari identifikasi masalah yang ada di masyarakat sebagai praktek kebudayaan, hanya melihat secara dangkal saja bahwa memang ada masalah tentang peran perempuan di dalam demokrasi kita sekarang ini. Nah, kalau memang ada masalah, masalahnya di mana yang mau difokuskan? Nah, beberapa penguji juga mengisyaratkan atau memberi masukan bahwa secara perspektif historis ya perlu dilihat, karena peran perempuan, keadilan perempuan atau keadilan gender atau ketidaksetaraan ini sekarang ini sudah memasuki gelombang keempat. Nah, itu perlu disebutkan, gelombang keempat itu mana saja yang akan ditelaah, karena tidak mungkin kita akan menelaah dari gelombang pertama sampai gelombang mutakhir. Tetapi bisa saja dari gelombang itu diambil dari perspektif misalnya gelombang yang pertama persoalan patriarki. Tetapi sekarang ini gelombang-gelombang itu sudah begitu sangat berkembang ya. Ya misalnya mengenai bagaimana peranan wanita itu dilihat dari perspektif etnisitas, kulit putih, kulit berwarna, kulit hitam, ya. Itu juga merupakan gelombang yang mutakhir ini yang khususnya berkembang di media sosial. Juga perlu diingat dan perlu dijelaskan juga di dalam paradigma keilmuan atau topik yang tengah dikerjakan ini. Kalau mengambil feminisme juga harus dijelaskan paradigma feminisme yang diambil untuk menganalisis data itu. Ya, apakah menggunakan radikal feminisme atau sosialis atau marxis paradigm ya, ataukah menggunakan mainstream yang berkembang sekarang ini adalah liberal feminism. Tetapi juga di samping kedua paradigma tersebut ada cultural feminism, dan di situ banyak membicarakan mengenai bagaimana budaya itu menghukum perempuan
dalam situasi yang berkembang seperti saat ini, sehingga di dalam demonstrasi kita melihat poster-poster yang menyatakan bahwa kami perempuan ingin mencerabut fitrahnya dari kebudayaan yang sudah dipatok gitu. Nah, itu masalah-masalah yang harus dijelaskan untuk menguraikan topik yang sedang dibahas. Nah, dari situ kemudian muncul tujuannya untuk apa? Atau di dalam kajian budaya itu selalu sedang membela siapa ini? Atau ya menurut peneliti sendiri harus jeli juga bahwa apa yang tengah diperjuangkan oleh peneliti tentang perjuangan perempuan ini. Apakah ini membutuhkan posisi perempuan sekarang ini kurang tepat? Jadi juga harus di dalam menulis disertasi itu harus ada argumentasi solusi. Nah, di dalam karya disertasi Saudara Budi Waluyo ini belum tampak analisis kritisnya, karena di situ ya dia hanya menulis ingin mendeskripsikan saja, itu belum pada ranah atau tingkat sebuah disertasi yang berkualitas, apalagi di dalam metode penelitiannya oleh Prof. Suwardi Indraswara disebut sebagai metode-metode yang berkelas S1. Jadi itu harus diingat ya. Kalau kita tengah menulis tentang disertasi, oleh karena itu pada dalam mengambil sumber-sumber untuk metodologi juga harus diuraikan dengan pendekatan maupun teori yang berkaitan erat dengan topik. Jadi ada kritikan bahwa Saudara Budi ini landasan teorinya ada 17. Tapi 17 ini tidak difokuskan untuk membahas apa tentang topik-topik interest yang paling diminati atau difokuskan. Jadi kalau itu memang berbicara tentang ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan, tentu saja mesti kita merujuk pada teori-teori feminisme dan gender itu sendiri. Dan kalau itu ranahnya di ranah drama, ya sudah barang tentu analisisnya juga ya menginduk pada analisis drama. Dan itu merupakan satu argumentasi atau pilihan yang sederhana sebetulnya, karena topiknya tentang drama juga analisisnya drama. Baik apakah itu mengenai verbalitas atau non-verbal ya di dalam permainan drama itu, ataukah ya hal-hal yang berkaitan erat dengan pemanggungan itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan satu-satu, karena pementasan drama itu merupakan sebuah panggung yang semuanya itu perlu dilakukan interpretasi. Dan di situ tadi karena kurangnya fokus pada teori, maka dari itu di dalam metode pembahasannya atau pengumpulan datanya juga ada keraguan-keraguan. Apa misalnya data primer yang harus dibutuhkan? Ya, kalau itu drama ya dramanya dan naskah dramanya. Kalau itu rekaman dari YouTube, ya, yang mengunggah siapa? Apakah sudah melalui proses editing dari orang lain atau itu merupakan drama seutuhnya? Itu harus dikritik dahulu bahan atau sumber data itu sendiri. Tidak bisa itu dianggap sebuah bahan primer yang betul-betul sudah mewakili dari drama yang diambil. Dan apalagi juga drama yang diambil ini tidak asli Indonesia, ada yang dari China yaitu Lakon Sampai Impen.
Meskipun digarap diinterpretasi berdasarkan kebudayaan Indonesia atau budaya Timur, tetapi mesti harus dijelaskan pemilihan dari ketiga drama yang dimaksud itu bukan sekedar mengambil dan kemudian menjelaskan bahwa ini representatif untuk dibahas. Apalagi ketiga-tiganya itu merupakan satu topik yang berlainan. Ada yang mengenai pendidikan, ada yang mempersoalkan perdagangan wanita atau politik, ada juga yang berbicara mengenai keterpaksaan atau ya takdir seorang wanita yang harus mengikuti perintah kedua orang tua. Jadi kalau memang berbeda-beda begitu sumbernya, maka juga perlu dijelaskan secara lebih baik mengapa memilih tiga tidak yang lain. Dan itu nanti akan mempengaruhi hasil yang akan disajikan. Nah, di dalam pembicaraan tadi juga disebutkan mengenai bagaimana karya ini atau disertasi ini dibuat, mengenai alur pikirannya adalah data dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Dan saya melihat bahwa apa yang tadi ditulis itu ya baru penyajian data saja, mendeskripsikan data-data yang ada pada naskah drama itu atau yang sudah dipentaskan, tetapi belum mengajukan analisis. Nah, itulah pentingnya kita menentukan teori itu, karena untuk dapat menganalisis mengenai topik-topik yang diajukan di dalam persoalan. Ada seorang penguji yang mengatakan bahwa ya problematisnya itu harus kritis ya. Dan biasanya kritis itu didahului dengan pertanyaan mengapa. Misalnya mengapa ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan itu muncul di dalam budaya kita. Dan itu persoalan yang sangat krusial ya. Sesuatu yang menantang, yang membutuhkan suatu pemikiran yang mendalam, tidak hanya sekedar hanya menunjukkan ini dan itu. Apalagi Anda berbicara mengenai masalah resistensi. Resistensi itu harus dijelaskan dahulu. Apakah resistensinya berbentuk fisik atau resistensinya berbentuk filosofis ataupun resistensinya berbentuk verbal. Kalau kita tidak memahami analisis, metode analisis, ya kita akan kesulitan di dalam menentukan interpretasi yang mengarah kepada topik-topik dan tujuan yang akan kita raih. Nah, saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah orientasi Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.